Sobat Polda Lampung, ketemu lagi dengan saya Aibda Romi Indra Setiawan dalam acara podcast Polda Lampung. Ya, pagi ini aku mengundang salah satu narasumber kita karena sebentar lagi kita itu Polri khususnya yang mau merayakan tanggal 1 September itu mau merayakan hari ulang tahun Polwan yang ke-74. Maka dari itu saya mengundang salah satu adik saya. Ya kan, ini Polwan cantik, masih muda ya bagi kalian semua penonton, teman-teman Sobat Polda Lampung yang mau kenalan mungkin nanti bisa datang ke Polresta Bandar Lampung karena dia berdinasnya di Polresta Bandar Lampung. Baik, saya perkenalkan Bribda Debbie. Selamat pagi, Debbie. Selamat pagi. Ya, oke. Ini Bribda Debbie ini adik letingku, baru masuk berapa? Udah dinas berapa lama? Kurang lebih 4 tahun. 4 tahun, oke. Abang nih mau tanya dulu nih, riwayat penugasan kamu selama 4 tahun ini di mana aja? Ya, jadi dari 2018 saya jadi baja itu saya. Dulu baja itu apa tuh? Baja iya. besi atau apa tuh? Salah ya. Baja itu bintara remaja. Oke, Jadi saat jadi bintara remaja dipulangkan ke Polda Lampung, ditempatkan di Polda Lampung. Tahun 2018. Iya, Oke. 2018 terus saya ditempatkan di Direktorat Samapta. Direktorat Samapta Polda Lampung Polda, itu ya selama kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Ya. Itu kalau kredit motor udah lunas. Lunas, ya? bentar lagi lunas, 1 tahun lagi. Oke, terus. Terus setelah itu di 2021 di bulan 8 itu saya di-TR-kan kembali untuk ditugaskan di Polresta Bandar Lampung. Polresta Bandar Lampung dari 2021 baru-baru ini baru-baru ya. ini. Jadi sekarang tugas di mana nih? Kalau mungkin sobat Polda Lampung, sahabat-sahabat kita yang di luar sana agak kurang familiar ya seragam seperti ini tuh di bagian apa gitu kan ya, pakai baju atasannya putih bawahnya hitam terus pakai itu, dikirain nanti ini lagi mahasiswa baru loh ya. Oke, bisa jelasin sekarang bertugas di bagian apa dan ini pakai pakaian apa nih? Nah, oke. Sekarang ini kan beda nih seragam kita. Abang kan dengan pakai uniform. Kalau saya pakai baju PDH. Ini PDH. PDH itu pakaian dinas harian. Khususnya ini untuk di Intel. Intel ya. Apa pembedaannya? Intel, Reskrim dan lain sebagainya. Kan karena yang non uniform kayak kami kan biasa orang udah lihat kan uniform polisi, Polrama, Roni, Polri gitu kan. Kalau kayak di Intel nih apa perbedaannya dengan yang nggak beruniform yang lain kayak misalkan dengan Reskrim tuh apa bedanya? Perbedaan yang di Intelkam sama di Reskrim itu perbedaannya dasi. Dasi ya. Ya. Kalau di Reskrim, narkoba dan Reskrim atau khusus itu mereka pakai dasinya merah, berwarna merah ya. Itu dasi ya, bukan Iya. selendang ya. Iya. Saya pikir selendang. Emang kayak gitu. Iya, dasi. Oke, Ya. itu dasinya sama hitam. pakai pin, ada pin masing-masing kan. Oh, Kalau pin di sini daftar. pinnya Intelkam gitu. Kalau Oke. reserse seperti Oke, itu. berarti kalau yang laki itu dasi yang panjang ya? Iya, dasi panjang. Yang kalau kupu boleh ya? Oh, enggak boleh. Beda nanti. Ya. So, jadi sekarang sudah di Sat Intelkam Intelkam, Polresta Polresta Bandar Bandar Lampung. Jadi teman-teman semua sobat Polda Lampung yang mau mungkin kenal lebih jauh nanti mau ajak kopi atau siapa tuh mengurus SKCK bisa hubungin Debbie ya. Boleh. Saat Intelkam Polresta Bandar Lampung. Adik-adik yang mau daftar polisi bisa temuin Mbak Debbie-nya. Oke, selama bertugas nih kurang lebih dari 2018 ya Debbie ya bertugas. 18, 19, 20, 21, 22 ini apa sih pengalaman yang berkesan ketika selama kamu bertugas nih di Direktorat Sabara boleh, di Intel boleh, pokoknya selama kamu berdinas. Kalau untuk perjalanan perdinasan, saya itu selama di Direktorat Sabara awalnya itu pertama kan saya di Dalmas. Pendalmasa ya kan. Pengendali Ya. perasaan. Mulai perasaan siapa yang saya kendalikan. Oke ya. Oke, itu di Dalmas kurang lebih berapa tahun ya? Itu nggak begitu lama juga. Habis itu saya kan dipindah lagi ke Subdit Gasum. Jadi kalau Dalmas, tapi kalau yang Polwan itu bukan bagian yang depan tameng, bukan ya? Enggak. Kita kayak ada bagian negosiator gitu ya, bagian ngerayu-ngerayu, pendemo siapa Iya. tahu. Bang, pulang aja bang, pulang gitu. Ya kan? Bersosialisasinya langsung dengan masyarakat di depan gitu kan, ya kan kasih nego-nego dikit. Pengalamannya gitu kan. apa yang berkesan selama di situ tuh? Selama di situ Bertugas di Sabara. serunya rame kan, kumpul karena kan suka apel siang, apel pagi kayak gitu kan sama mereka, latihan bareng kayak gitu kan. Dan kebetulan kalau di saya itu tempo hari ada yang namanya ini Raimas untuk Polwan.
di tahun Raisa saya. ya, Raisa ya. Beda dong. Beda. Nah, yang maksudnya kita jadi bawa motor gitu. Jadi bawa motor. Sama ayang nggak? Enggak dong. Enggak dibonceng ayang. Poluan sendiri. Poluan sendiri ya. Poluan sendiri itu kita ada kan bersepuluh, jadi ada 5 motor untuk khusus poluan. Gitu. Terus itu kemana tuh? Kita muter, bisa gitu ya? gitu, ya patroli kayak gitu. Kirain bawa motor muter makan gitu nongkrong. Patroli kayak gitu. Kalau misalkan ada demo-demo kayak gitu atau enggak, sama kita latihan. Kalau latihan dalmas kayak gitu kita di depan kayak gitu kan, sama yang polki juga ada sendiri. Jadi kita membentuk barisan sendiri gitu kan, seru tuh kan sama teman-teman. Biar mencairkan suasana ya. Tujuannya jadi kalau misalkan lagi demo tuh lagi mau chaos, lagi mau panas, situasi menegang, kalau poluan yang ibu-ibu mbak-mbak yang di depan yang cantik-cantik taruh depan kan, dengan harapan bisa mendinginkan suasana. Jadi nggak emosi ya kan. Terus jadi kalau di Sabara tuh lebih banyak kumpul, udah seru ya dengan kawan-kawan letting kamu, senior gitu, lebih seru ya. Iya. Jadi banyak kesannya gitu ya di situ. Aku dengar kemarin dalam rangka HUT Poluan nih di Polda Lampung, khususnya Poluan dan ibu-ibu Bayangkari mungkin ya. Ada acara giat kayak semacam naik Gunung Rajabasa, dan aku dengar Debbie ikut, dan hebatnya Debbie tuh bisa sampai di puncak pertama kali, benar nggak? Ya, jadi kan kemarin memang kita tuh naik gunung nih sama Ibu Asuh Poluan, sama Ibu Asuh Poluan itu hari Sabtu minggu lalu, sama 17 poluan lainnya. Nah, saya memang pertama, tapi bukan saya juga yang sampai ujung pertama itu puncak itu, tapi ada polki juga di sana. Iya, tapi ini kita bahkan poluan. Ya, kalau poluan, ya saya yang alhamdulillah nyampe pertama gitu. Campur digotong orang nggak ya? Enggak, alhamdulillah. Takutnya kamu nyampe pertama karena digotong sama tim kesehatan kan? Digendong ke atasnya, pertama kamu ya, dengan usaha sendiri tentunya. Alhamdulillah dengan usaha sendiri. Serunya, nggak tahu kenapa motivasinya itu berapa? Ntar dulu, aku mau tanya, Gunung Rajabasa tuh berapa mdpl sih? Kalau puncak Gunung Rajabasa itu 1282 mdpl. 1200 bukan 1800 ya? 1200. 1200, wah lumayan tinggi ya Debbie ya. Luar biasa kamu sampai bisa pertama perempuan itu. Sekarang boleh ceritakan itu berapa lama kamu selama perjalanan dari kaki gunung sampai ke puncak Gunung Rajabasa itu berapa lama ditempuh? Jadi kita itu naik itu sekitar jam 6:30, hampir jam 7 pagi. 7 pagi, ya. Saya itu sampai di Gunung Rajabasa gak nyampe jam 10. Hampir jam 10 tapi gak nyampe jam 10 ya. Lumayan cepet ya Debbie, kamu luar biasa kamu deh. Kakinya ada 4, ada 2 kan? Kayaknya lagi, kalau ini ya, staminanya lagi bagus ya. Gitu. Oke, sekarang aku mau tanya nih, kamu bicara tentang stamina tuh kan. Ya apa sih motivasi dan kiat kamu biar bisa menjaga stamina kamu bagus tuh? Motivasi bisa nyampe perduaan ke atas tuh apa, dan kiat-kiat untuk menjaga kamu biar tetap fit, bugar tuh apa? Ya, jadi aku naik di Gunung Rajabasa itu bisa sampai pertama MI1 harus menyiapkan stamina yang baik kayak gitu kan, istirahat yang cukup seperti itu. Terus motivasi saya, semangat dari Ayang juga tentunya. Semangat. Ya. Ayang, aku mau naik ke gunung nih, tolong kasih semangat dong Ayang gitu kan ya. Terus semangat, yang pasti kan semangat ya. Karena ini kan mau buat HUT Poluan nih, hari jadi poluan gitu kan. Jadi harus semangatnya itu harus lebih gitu kan. Harus 10 kali lipat bila perlu. Iya, dan jadi untuk memberikan bahwa ini poluan Polda Lampung khususnya ya kan, membuktikan kalau kita tuh bisa ya kan ya. Iya, benar. Harus membuktikan kalau poluan itu bisa, enggak yang dianggap orang poluan itu lemah kayak gitu. Iya, tentu bagus. Dan selain itu, saya juga bersemangat, motivasi saya itu senior saya yang notabene sudah berumah tangga, sudah memiliki anak kayak gitu kan, dan mereka masih tetap bersemangat untuk naik ke puncak Gunung Rajabasa gitu. Nyampe semua. Alhamdulillah semua yang berangkat dari bawah tuh nyampe ya, nggak ada kendala ya. Alhamdulillah nggak ada kendala, semuanya sehat kayak gitu. Jadi kiat-kiat kamu apa sih selain untuk menjaga stamina tuh apa sih? Misalkan kamu mungkin berolahraga setiap hari atau apa gitu? Apa yang kamu lakukan? Saya memang suka olahraga nih. Nah, saya kebetulan ini hobi dengan berolahraga kayak seperti lari. Bukan congklak ya, congklak gitu. Lari. Nah, biasanya kalau sore gitu menyempatkan diri untuk olahraga. Saya lari di Stadion Pakuman kebetulan gitu. Aduh ketahuan, di spill ya teman-teman. Jadi kalian semua yang mau ketemu Debbie ini
Jam berapa biasanya Debbie kalau latihan? Jam 4-an. Jam 4 sore itu, sahabat Polda Lampung, khusus kakak-kakak yang laki-laki nih atau yang lain, adik-adik yang perempuan juga mau ngobrol dengan Kak Debbie. Jam 4 sore Kak Debbie ini biasa olahraga di lapangan Pahoman tuh. Lapangan Pahoman bukan PKR ya, jangan salah ya. Nanti nyari-nyari PKR tuhnya di Pahoman orang. Jadi bisa datang tuh ke Pahoman jam 4 sore. Debbie bisa latihan tiap hari hampir. Kalau misalkan lagi senggang itu bisa setiap hari. Cuman kalau misalkan ini kita ada jeda waktu kayak gitu. Kalau saya juga suka lari loh. Ayo. Lari dari kenyataan. Iya, jadi lari dari kenyataan, nggak canda ya. Canda ya. Aku juga suka olahraga sih, suka. Terus itu motivasinya. Terus mungkin kan Debbie ini salah satu sosok poluan yang baru ya, fresh graduate lah bisa dibilangnya, baru keluar dari Open. Nah, fresh from the Open nih adekku Debbie ini dari 2018 dan sekarang sudah bertugas di saat Intelcam, terus fresh graduate juga. Bisa jadi buat contoh buat adik-adik di luar sana yang masih mau atau semangat untuk mendaftar menjadi poluan, bergabung dalam Polri atau kepoluan, bisa kasih semangat dan motivasi buat adik-adik. Tips-tipsnya apa nih? Ya, untuk adik-adik di sana yang lagi baru mau mendaftar nih menjadi anggota Polri, khususnya Polwan, itu tetap jangan lupa namanya belajar, berlatih dan berdoa. Iya kan? Karena kita harus selalu belajar, karena kalau kita cuma niat doang cuma niat aja, kita nggak ada kemauan untuk belajar atau untuk berlatih kan percuma kayak gitu. Dan jangan lupa semangatnya tetap kayak gitu. Ya. Jadi nggak cukup cuma sekedar keberuntungan. Ya. Jadi kalau kalian mau punya suatu cita-cita yang mau kalian gapai, yang harus semangat dong ya. Harus punya dedikasi, determinasi, semangat. Belajar bisa lewat bimbel, bisa di rumah juga bisa, latihan bisa sendiri, bisa pakai pelatih juga ya kan. Jadi harus punya upaya teman-teman. Jadi kamu dulu berapa lama sih persiapan untuk bisa masuk ke poluan itu, untuk sebelum daftar persiapan berapa lama? Kalau persiapan aku 1 tahun dari 2017. Jadi 2017 itu aku udah sempet daftar poluan, tapi belum beruntung, belum nasibnya di situ. Kamu nggak coba daftar yang lain? Enggak, aku nggak daftar yang lain. Aku cuma daftar koal itu nggak daftar. Enggak, aku daftar khusus di. Cuman udah semangat, gua harus jadi poluan gitu ya. Iya, kayak motivasinya itu saya harus jadi poluan kayak gitu. Tapi jangan hanya berpatokan sama satu pekerjaan gitu. Oh, tapi kamu ada plan B atau plan B ada. Tapi tetap fokusnya ke poluan dulu. Iya. Dan alhamdulillah berhasil ya. Alhamdulillah berhasil. Yang kedua ya. Yang kedua dari 2017, 16 kan saya daftar, 2000 nggak masuk nih, daftar lagi 2017, alhamdulillah masuk sampai pendidikan kayak gitu 2018. Pendidikan di mana dulu, Debbie? Kalau saya pendidikannya di Poluan, Ciputat. Ya, ibu kandung. Jadi kalau poluan itu khusus di pendidikannya ada cuma satu khususnya di Jakarta Selatan ya. Jakarta Selatan. Anak Jaksel katanya, Jaksel WhatsApp bro. Oke, itu jadi untuk adik-adik semua pesan Kak Debbie tadi, kalau kalian mau jadi poluan tuh harus semangat belajar, berlatih dan berdoa. Ya kan. Jadi 3 itu lakukan semua, insya Allah apa yang kamu cita-citakan tercapai dan bisa ikut jadi adeletingnya Kak Debbie, bergabung sama kita di sini. Siapa tahu kalian juga nanti bisa kundang di sini kalau berprestasi ya kan? Ya kan, ketemu dengan aku, Kak Debbie dan lain sebagainya. Oke, yang pertanyaan terakhir nih Debbie, apa mau tanya nih? Bentar lagi kan 1 September kita merayakan hari ulang tahun Poluan ya, yang ke-74, hari jadi Poluan yang ke-74. Harapan Debbie nih sebagai anggota Poluan, khususnya Polda Lampung ya kan, harapan Debbie untuk Poluan semua seluruh Indonesia apa? Jadi harapan saya untuk Poluan ke depan nih, untuk hari jadi Poluan tepatnya kayak gitu kan, yang ke-74, saya berharap kalau Poluan itu menjadi lebih jaya lagi, lebih sukses lagi ke depannya, dan eksistensi Poluan ke depan itu lebih baik kayak gitu. Bukan hanya di nasional aja, tapi di internasional gitu juga. Karena kita harus menunjukkan polisi wanita Indonesia itu punya kualitas keren kayak gitu kan. Kita punya yang namanya prestasi kayak gitu. Karena banyak sekali Debbie ya, bukan cuma di dalam negeri dan luar negeri juga banyak ya polisi wanita yang berprestasi di olahraga, di bidang olahraga ya kan, sains juga mungkin ada yang belum pernah kita angkat di sini. Oke, harapannya kayak gitu ya, ke depan Poluan bisa lebih baik dan lebih maju lagi dan bisa mengangkat institusi Polri ke jenjang yang lebih bagus.
Oke, baik Sobat Bola Lampung, saya kira cukup podcast kita hari ini. Seru banget bisa ngobrol dengan Debbie, dengan junior saya ini yang masih energik dan cantik juga dan berprestasi. Kita ketemu lagi di kesempatan podcast kita berikutnya, dan dalam kesempatan ini aku dan Debbie mengucapkan selamat hari jadi Poluan yang ke-74. Semoga Poluan kedepannya lebih baik dan lebih maju lagi. Poluan Jaya.